Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shroli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun anda berada ya, khususnya kacer mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Hai teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Burono, dale. Cus. Bur. Ayo kita buat video di dalam. Untuk video kali ini saya mau angkat topik terkait pertanyaan dari teman kita mengenai burung itu bagusnya di ablak apa di kerodong. Penjelasan tentang ablak dan kerodong secara detail akan saya kupas di sini, dan nanti akan saya perlihatkan bagaimana burung-burung yang sudah dikerodong dan karakter burung yang seperti apa nanti akan saya kupas di sini. Ada burung saya, kalau burung saya memang kebetulan kerodongan kabar ya, kebetulan kerodongan semua. Nanti kita lihatlah, langsung kita praktekkan nanti ya. Kita lihat kita buka kerodong gimana, oke? Oke guys ya, sebelum ke inti penjelasan, saya mau tunjukkan kepada sampean semua terkait kacer saya yang mau saya ablak. Ablak pertama, maksudnya ablak pertama ini kebetulan hari ini ada kacer yang dimana belum saya ablak sama sekali, belum saya buka. Ada satu kacer yang belum saya buka, nanti kita buka bersama-sama di sini. Dan kebetulan memang dia itu karakter kacer yang buka kerodong langsung beker-beker, ngono lho rek, beker-beker. Nanti setelah 15 menit, 20 menit diablak yo, dia biasa-biasa aja wes, santai wes. Mau on ya suka-suka dia, mau cuma gacor-gacor ya suka-suka dia. Dia karakternya begitu. Cuma ketika ablak pertama dia langsung beker-beker. Jadi penjelasannya nanti biar sampean juga paham maksud saya. Sebelum ke penjelasan tak dudui sih makanya yo. Saya ambilkan dulu biar bisa ya. Iki ya, manu ya. Kita coba buka bersama-sama ya. Biar sampean tahu maksud saya, ngono lho rek ya. Yo. Bagaimanakah dia? Jangan sampai salah paham ya teman-teman ya. Kalau sampai lihat suara kacer bagong, ini bukan berarti di track teman-teman ya. Itu burungnya gitu rek. Tak kerodong, ada suara kacer di sana, kacer lagi bagong. Itu ada kacer yang lagi tak kerodong, bukan berarti ini sedang di track bro ya. Ini tak kerodong bro, ini memang kacer ini, tapi tak kerodong. Dia tidak lihat ya. Ini kacer gitu, kacer yang sangkar merah hitam gitu. Tak kerodong ya, jangan sampai salah. Ada suara ter. Memang itu karakternya begitu ya. Iki real rek, apa enak rek, aku bicara apa adanya ini. Jadi tak jelaskan mengenai penyerodongan dan pengablaan itu seperti apa biar saya tahu, oke? Ayo kita di belakang kita ablain kono sih, oke? Oke teman-teman ya, kita lanjut di sini penjelasannya secara gamblang dan detail supaya lebih sahdu. Ben gak berbeken jagani sewayah-wayah enak-enak ngomong manu emuni kok berbeken ya. Di sini aja tak sambil ngelinting seperti biasa. Sampean siapkan kopi, ya Allah kopiku enterek rek. Oh dintekne semut, ngelamak semut iki. Nah wis pangga urip kata-kata ini lho gue ya. Jadi gini teman-teman, dikerodong dan tidak. Nah, sebenarnya kalau kesimpulan sederhana fungsi kerodong itu apa sih? Fungsi kerodong itu apakah bisa diklaim birahi? Apakah bisa fungsi kerodong itu diklaim emosi? Tidak bisa berguso. Semua kembali pada karakter burung. Ya, semua kembali pada apa yang dirasakan burung. Sekali lagi, bicara birahi maupun emosi, tidak satupun teori bisa diklaim. Kalau memang bisa diklaim burung dikerodong itu menambah birahi, ya udah. Untuk burung-burung yang kurang birahi, kerodong aja. Gimana? Misalkan diklaim
Kerodong fungsinya untuk menaikkan emosi. Ya udah, kalau memang burung-burung yang kurang emosinya, tidak punya emosi, kerodong aja. Pada faktanya gimana? Tidak semudah itu berkhusus, semua kembali pada karakter burung. Paham dari sini ya? Ini babakan dasar, harus dipahami berkhusus. Nggak boleh setiap pemahaman itu loncat, itu nggak boleh. Jadi untuk tahu apakah penyerodongan buat burung saya, penyerodongan buat burung kita itu masuknya ke ranah birahi maupun emosi, ya kita praktek dulu kepada burung kita, karena tidak semua burung, misalkan contoh sepele kacer A, mungkin untuk kacer A penyerodongan sifatnya birahi, mungkin untuk kacer B penyerodongan sifatnya emosi. Dan kita bicara birahi maupun emosi, semua orang punya teori masing-masing, semua orang punya pengertian masing-masing. Yang dimaksud birahi itu seperti apa? Apakah semuanya bisa disamakan pengertiannya? Tidak bro, menurut A birahi itu begini, menurut B birahi itu begitu, beda mangka nih, marak nih, mumet kan, yang ngono ta bro. Jadi gini bergiso, burung-burung bagi saya kalau penyerodongan itu hanya sekedar faktor istirahat saja, diistirahatkan supaya burung itu gini bro. Secara garis besar tadi sama sudah saya tunjukkan kan, bagaimana ketika burung diablak. Anggaplah begini bro, burung itu dikerodong kan gelap gulita, pemandangannya hanya itu aja, pemandangannya itu monoton, cuma kui tok. Ya harapannya ketika dia diablak, melihat dunia dan seisinya ini tadi, seneng hatinya. Wah dunia, wah godong-godongan, wah awan, wah mendung langit, semuanya ini tadi loh rek, dia seneng. Saking senengnya dia bablas konslet, bablas buka ekor. Harapannya itu aja. Tapi untuk burung yang saya tunjukkan tadi, ingat bro, itu memang karakternya begitu. Memang dia itu memang karakternya ketika buka kerodong jebret pertama, di menit-menit pertama, 5 menit, 10 menit, 15 menit pertama ketika dia diablak dari kerodongnya, memang dia itu suka begitu. Wes kemercek wes, tangi wes reon. Nanti lama-lama ya biasa, ngeplong-ngeplong biasa. Ya memang karakternya begitu dia. Bukan berarti apa ya, bukan berarti oh kalau dibuka kerodong untuk burung itu nanti larinya ke birahi, larinya ke emosi. Enggak, memang itu karakternya begitu bro. Karena sampai sekarang kalau kita mau membedah pemaknaan daripada birahi maupun emosi, dasku ki ya mumet ora. Dasku ki ya mumet bro, tenan. Tapi yang penting buat saya burung itu kuncinya, kalau kita mau bicara skala lomba ya wes lah, burung itu usahakan semini-mini mungkin. Kalau kita mau pakai ukuran mayoritas kalau bisa burung itu di rumah gacor dulu. Setelah burung itu gacor di rumah, enak di rumah, nyaman di rumah, dia sudah mapan secara kondisi, apalagi mapan secara usia, ya insya Allah di gantangan pun juga akan enak. Rek. Jadi prediksi manusia itu akan lebih matang kalau dia itu sudah gacor. Rek. Padahal tidak semua burung, ada kok burung itu yang di rumah karakternya diem, bisu ada, tapi di lapangan keluar-keluar. Tapi kan 1001 bro. Dan kalau bicara mayoritas burung itu kalau bisa di rumah ya sing gacor sih. Nanti supaya kita bisa memprediksi ke depannya, oh barangkali di gantangan nanti begini. Ngono rek. Kan semuanya main prediksi selama ini. Apakah ada yang main pasti? Saya mau tanya. Apakah ada yang bisa memastikan di dunia ini terkait kacer, terkait semua burung? Nggak ada yang bisa memastikan dan nggak ada yang berani memastikan. Karena semua hanya sekedar prediksi, analisa, tebaan, prediksi, analisa, tebaan. Aku tak nyumet rokok, santai ya. Saya kasih pemahaman sedikit tentang penyerodongan berkenaan dengan burung yang nakal atau burung yang terlalu over. Tapi bukan berarti OBOE ya, terlalu over secara tingkah. Gini rek, anggaplah begini, kalau mau masuk ke ranah birahi maupun emosi, saya rasa bikin dasmet. Bingung, mumet ini das malahan. Jadi gini saja, misalkan sampai punya burung, bahwasanya burung itu ketika dikerodong dan cara mainnya dia itu nuwakal, misalkan nuwakal, namplak ngelantai, pokoknya nakal lah. Coba deh nggak dikerodong gimana? Barangkali penyerodongan tadi membuat dia terlalu over seneng. Anggaplah begitu. Kalau kita mau masuk ke ranah birahi emosi, aku malah mumet. Anggaplah wis penake ngomong ya over seneng lah, misalkan ya over seneng. Daripada kita mendahulukan klaim OBOE, lebih baik kita langsung praktek saja. Jadi misalkan Samet punya burung yang dimana burung itu ketika diablak seperti ingin menerkam. Ya coba besok-besoknya ablaan bro, ojo dikerodong. Ablaan. Jadi ketika Samet punya burung yang dikerodong, dia itu nerekam seperti ingin mengejar.
terus sampean ablak ke depannya seminggu gimana? Nyerodongnya cukup malam saja wes, malam saja ketika istirahat. Dikerodong sampai pagi, nanti dari pagi sampai siang diablak terus. Nanti gimana setelah 1 minggu tingkahnya dia? Gitu aja bro. Jadi langsung praktek saja. Nanti dari hasilnya kita tahu dan bisa menyimpulkan. Ngono lho rek. Kalau kita langsung mengklaim dulu, wah kok malah bingung bro. Malah blunder kepala kita malah. Takut ini, takut itu, nanti begini, nanti begitu. Prediksinya jadi bermacam-macam prediksi akhirnya. Ngono lho, paham dari sini ya? Karena menurut saya memang penyerodongan itu hanya sebatas ya burung itu diistirahatkan saja supaya burung itu tidak terlalu bosan dengan isi dunia ini tadi. Kita berusaha mengolah perasaan burung saja, walaupun belum tentu ini olahan kita itu berhasil dan tidaknya, karena semua teori itu namanya upaya bro. Semua teori sifatnya upaya, tidak bisa dipastikan. Makanya karena upaya ini tadilah sering saya sampaikan bahwasanya kalau memang upaya ya udah praktek dulu, jangan mengklaim. Kalau mengklaim mumet, bener rek. Terus lanjut lagi, misalkan teman-teman tanya, untuk burung bahan bang, perlu nggak dikerodong? Saya rasa ya tetap perlu bro, tetap perlu. Apalagi burung-burung yang dimana kita beli burung bahan ombyoan. Burung bahan ombyoan contoh, step awal, misalkan burung itu terlalu gelabakan. Saranku untuk burung-burung ombyoan, buat teman-teman yang memang seneng banget skala permainannya main burung ombyoan. Saranku, pesen no sangkar dulu di pengrajin, diameter ukuran 30 sing rujine rapet. Jadi segiras apapun dia ketika dia nabrak ruji, harapannya apa? Tidak luka. Jadi kalau rujine rapet kan sing metu cuma congore rek, cucuke, bukan sampai ke tunas daging hidungnya kan enggak. Jadi aman gitu loh. Jadi misalkan burung-burung ombyoan, step by stepnya, misalkan kalau saya ketika bermain burung ombyoan gini bro, burung ombyoan itu ketika diablak di keramaian gimana? Dengan ablak total. Ablak total gimana? Kalau dia gelabaknya parah sampai ngos-ngosan nafasnya, saranku kerodongan taruh di keramaian. Kerodong dengan kerodong tipis gimana? Supaya dia menyesuaikan dengan suaranya dulu. Nah, walaupun dia tidak bisa melihat secara langsung, tapi setidaknya dia supaya bisa menyesuaikan dengan suaranya dulu. Setelah diadaptasi dengan suaranya dia sudah mulai mengenal suara sekelilingnya ini tadi, baru ablaan. Atau kalau takut bisa dibuka resleting aja, tapi tetap dikerodong. Tapi ditaruh di tempat keramaian, tetap dikerodong, resleting dibuka. Mungkin dia nanti kan intip-intip di sela-sela resleting, intip-intip tok. Nanti hari berikutnya ablaan gimana? Atau mungkin ablak separuh. Kalau saya memang caraku tuh ekstrim loh rek. Ketika burung habis tak kerodong full pengenalan terhadap suara, besoknya langsung ablak total wis. Mau dia gelabak mau apa kek, toh pakai sangkar kecil, rujine rapet. Jadi aman bro ketika dia nabrak. Ngono loh. Paham dari sini ya. Nanti lambat laun ketika dia sudah mulai enak. Ya saranku kita mulai masuk olah rasane DE. Olah rasane manuk iki mau olah perasaannya antara senang dan tidaknya burung ini tadi loh rek. Kita kan hanya bisa mengupayakan, memprediksi toh, mengolah perasaan dia. Burung kalau diablak jebret ketika dia lama dikerodong, itu kan senengnya ra ngadubila rek. Eruh pemandangan. Jadi kita berusaha mengolah ini aja, mengolah babakan dasar ini mengenai olah perasaan saja. Jadi sebatas itu bro, ya diistirahatkan, ya diolah perasaannya, sebatas itu. Ini chemistry namanya Berguso. Ya inilah chemistry. Jadi ketika burung bahan-bahan yang masih giras-giras, saranku kalau masih metode pemapanan burung, siang ablaan, malam kerodongan. Malam dikerodong, nanti ketika pagi diablak, terus siklusnya seperti itu. Kalau pagi pas diablak sambil kita pancing-pancing MP3, kalau kita punya kacer 1 tunggal, pancing-pancing MP3, kalau punya 2 enak bro, sesaut-sautan, kan yang ngono toh. Karena ini pembahasannya mengenai kerodong, engko aku jelas nih ini ki, engko bahas burung MH rek, yo kedawan-dawan malah yo. Masalah burung MH sampean bisa cek saja di video saya. Kacer muda hutan, cara merawat kacer muda hutan ombyoan versi Kinara, nanti muncul bro ya. Setelah melalui step kemapanan semua ini, kalau dirasa burung sudah mulai mapan, saranku kita mulai ngotak-ngatik masalah penyerodongan. Penyerodongan bagaimanalah ketika burung ini ketika habis perawatan pagi terus dikerodong. Nanti buka-buka lagi sore. Habis perawatan sore, habis kasih EF, ablak dulu sebentar, angin-angin masuk rumah bar maghrib kerodong. Seperti itu dilakukan selama 1 minggu 2 minggu, gimana hasilnya? Nah, nanti ketika kita ingin melihat hasilnya, ablaan rodok suwi. Ablaan rodok lama, misalkan kita praktek start dari awal hari Senin ketemu hari Senin lagi, itu kan masih 1 minggu. Pas hari Senin depannya itu ablaan total, gimana dia? Menurut rek, gitu aja. Jadi masalah penyerodongan saya rasa
menurut saya secara fungsi dari saya ya wes sekedar burung diistirahatkan aja dan berkenaan dengan olah perasaan dia antara senangnya ini tadi rek. Karena bagaimanapun juga kan secara logika burung ketika dikerodong itu kan pemandangannya itu aja. Ketika dia diablak seneng hati nih rek, bablas gacor, harapannya bablas kongslet. Itu aja sih, sekedar itu bro. Nggak bisa diklaim fungsi penyerodongan itu birahi kayak ke emosi kayak, nggak bisa diklaim. Kalau bisa diklaim enak bro, mudah, simpel akhirnya kita merawat burung itu. Jadi semua teori burung nggak bisa diklaim, semua hanya bisa upaya-upaya dan upaya. Paham dari sini ya mengenai penyerodongan ya. Jadi dikatakan penting atau tidak penting itu semua relatif tergantung burungnya. Kalau sekedar untuk mencari masalah yang versimu birahi emosi, saran saya jangan ngomong nih birahi emosi dulu, tapi praktek dulu. Baru kita nanti tahu, oh ternyata ke birahi, oh ternyata ke emosi. Makanya praktek dulu. Kalau untuk burung-burung bahan, ya itu tadi penjelasannya. Jadi antara burung bahan, burung mapan, burung yang sudah siap-siap digantang, semuanya sudah saya sampaikan mengenai fungsi daripada penyerodongan. Paham dari sini ya? Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya, jika ada salah kata dan khilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.